Selamat siang pemirsa TVA. Liputan khas kali ini adalah undian Toyota Alphard dari dealer Asri Toyota untuk konsumen setianya. Tentu hadiah ini bagaikan berkah menjelang bulan Ramadan. Di mana liputan selanjutnya adalah kehadiran mobil full listrik dari BMW serta kiprah para mekanik di bengkel resmi Auto 2000. Tak ketinggalan pula uji coba Honda Beat dan PCX. Selamat menyaksikan. 0B/2407.000. Mohon maaf, balik. Oke, selamat. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Hari ini akhirnya kita bisa mengundi ya, dengan kemarin mungkin ada sedikit perubahan-perubahan ya di jalan ya, tapi ya saya rasa ini adalah momen-momen bahagia yang ditunggu oleh seluruh customer setia Asri Motor. Jadi memang 40 tahun Asri Motor ini buat perjalanan yang singkat ya, dimulai dari sebuah showroom kecil hingga hari ini kita mempunyai sebuah ekosistem otomotif yang bisa dibilang salah satu yang terlengkap ya. Jadi kalau boleh cerita kenapa sih kok undiannya di Sidoarjo, padahal kita ini Asri Motor kan ada juga di Surabaya ya, mungkin Bapak Ibu tahu. Tapi kita milih Sidoarjo karena kita tahu betul bahwa Sidoarjo ini adalah bagian penting dari tumbuh besarnya Asri Motor hingga Asri Motor bisa ada pada hari ini. Ya, jadi tahun 92 ingat saya, 92 mulai menjajaki ya pasar Toyota di Sidoarjo. Jadi Asri Motor ini bagian penting ya, dan harapannya Asri Motor pun juga terus bisa tumbuh bersama dengan warga yang ada di Sidoarjo. Itu harapannya. Oke, itu mungkin sedikit sepatah kata dari saya ya. Saya yakin bukan saya yang ditunggu-tunggu, tapi si putih yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya. Oke, kita ada para saksi, ada dari Dinsos dan dari notaris, juga ada dari pihak kepolisian, di mana kita menyaksikan bersama, juga ada para media juga yang meliput. Hadiah puncak utama kita yaitu 1 unit Alphard warna putih ada di depan panggung kita. Beri tepuk tangannya dong. Mungkin dari para saksi hadiah ada syarat tertentu untuk pengambilannya atau bagaimana, atau langsung lanjut aja, atau mungkin ada syaratnya? Jadi saya jelaskan ya, untuk syarat pengambilan hadiah yang pasti harus ada KTP, kemudian NPWP itu harus punya. Kemudian jangan lupa membayar pajak hadiahnya yang ditanggung oleh pemenang, seperti itu. Iya, oke. Untuk pajak juga harus dijelaskan ya. Jadi pajak untuk pemenang itu ditanggung oleh pemenang. Terus untuk hadiah ini paling lambat diambil 28 Maret. Gitu. Berarti bisa langsung diambil aja ya Ibu ya. Untuk KTP siapa ya? Oh, KTP pemenang. KTP pemenang nanti kan saya buatkan berita acara Bapak. Oh, siap. Untuk pemenang hadiah utama juga harus tanda tangan di berita acara. Oh, siap. Oke. Jadi nanti bisa dibantu sama panitia ya untuk kelengkapannya dan menghubungi nasabah yang atau customer yang udah menang. Jadi seperti itu dibantu teman-teman.
J? Iya, oke. Oke, selanjutnya bisa langsung ya. Oke, kita saksikan bersama-sama kita untuk membuka Pak Segar ya, untuk membuka kunci Oke, bisa langsung dibantu oleh Pak Segar untuk membuka hadiah. Masih segel ya, masih terkunci ya. Disaksikan oleh Dinsos, Notaris, dan Kepolisian. Oke, kita saksikan bersama-sama. Tidak usah terburu-buru Bapak untuk pengambilannya. Boleh, iya, ditutup. Benar-benar disaksikan ya buat teman-teman dan para media juga. Oke, kita udah mendapatkan satu kupon dan bisa buat teman-teman untuk menutup kembali biar kita sah untuk benar-benar itu kupon resmi. Itu ditutup kembali Pak, mohon maaf. Iya ditutup kembali, bisa diambil buat teman-teman panitia. Mohon maaf dibacakan oleh Pak Segar. Oke, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya. Pemenang untuk 1 unit Toyota Alphard gasoline warna premium color ya, yang paling tinggi kalau gasolinnya, dengan nomor KTP atau NIB ya 91201022411954. Tahu nggak nomor NIB-nya atau KTP-nya siapa? Nggak ada tahu ya. Atau saya bacakan ini nomor handphonenya di 081 130 74 sekian. Pemenangnya adalah PT Intra Cipta Raya. Luar biasa. Pemenang 1 unit Alphard Premium Color di tahun ini simbolis Pak Segar dengan Bapak Rudi. Dipersilakan maju ke depan, agak sedikit ke tengah, ibu-ibu bapak para saksi mungkin geser ke kiri ya. Oke. Kita saksikan ini adalah acara simbolis penyerahan hadiah Toyota Alphard. Selamat kepada para pemenang. Asri Motor 40 tahun. Beri tepuk tangan dong. Semoga Asri Motor ke depan semakin maju. Berikutnya, dan tentunya kalau cari mobil Toyota hanya di Asri Motor. Ya,
Oke, Doorpress-nya dan Tentang acara ini Pak, garis besarnya Pak. Ya, jadi pada malam hari ini kita lagi merayakan ya puncak dari 40 tahunnya Asri Motor, yaitu pengundian 1 unit Alphard untuk pembelian unit ya. Jadi semua customer yang melakukan pembelian unit di Toyota Asri Motor dari periode Mei sampai dengan Januari berkesempatan untuk mendapatkan 1 unit Alphard gasolin. Dan pada hari ini kita sudah menemukan pemenangnya ya. Kita sudah menentukan pemenangannya melalui undian dan harapannya ke depan ya kita bisa lebih meriah lagi dan memberikan hadiah lebih banyak lagi. Jadi ada rencana tiap tahun undian? Kalau setiap tahun enggak sih, tapi ya pasti kita akan mempertimbangkan ke arah sana ya. Kalau memang kita melihat potensinya, kemungkinannya ada ya pasti kita akan berikan kepada konsumen karena kita akan pengennya memberikan yang terbaik lah buat konsumen. Kalau emang kita akan review dulu, kita akan coba untuk dalami kira-kira dengan adanya acara ini bagaimana kepuasan pelanggan kita. Itu ya. hanya di momen ulang tahun aja Pak? Iya, kemarin memang momennya ulang tahun ya, jadi makanya hadiahnya cukup spektakuler ya. Kalau yang dulu kan kita mungkin unit-unit biasa, tapi kali ini unitnya Alphard. Kenapa Pak Alphard? Ya memang kalau sekarang ini pertama ya, kemarin kita pertimbangkan Alphard ini modelnya baru ya, barangnya lagi susah, jadi memberikan sebuah kebanggaan tersendiri nih harapannya ya, menangnya itu lebih bangga gitu ya, kalau bisa memiliki Alphard terbaru. Untuk karena momen 40 tahun itu? Ya, karena 40 tahunnya. Sesuatu yang spesial gitu? Ya menurut saya sih kalau sudah masuk yang angka 4 tuh kalau apa ya, istilahnya semakin dewasa gitu ya Pak ya. Let's begin at 40, betul Pak. Saya mau menggunakan bahasa Inggris kok sungkan. Jadi paradenya cuma 2 bulan itu Pak ya untuk yang pembelian selama? Selama 6 bulan Pak. 6 bulan. Tapi ya sampai awal Januari itu Pak ya. Seperti itu. Antusiasnya Pak, customer Pak? Antusias customer sih selama ini emang sangat-sangat bagus ya. Jadi memang banyak pertimbangan pada saat customer membeli. Salah satunya adalah kelebihan apa yang bisa saya dapatkan kalau misalnya beli di Asri. Nah, yang selalu kita tawarkan adalah bagaimana pelayanannya kita. Terus kedua juga ya kita emang ada undian. Dimana kalau misalnya mungkin kita secara harga kan kompetisi ya mungkin tidak lebih baik, tapi paling nggak ada kesempatan nih untuk mendapatkan Alphard yang nilai kalau misalnya ondernya 1,5 M lebih ya. Pak, apakah ada persentase peningkatan Pak selama 6 bulan ketika ini dilakukan Pak? Memang enggak, tapi jadi peningkatan penjualan memang belum, tapi paling enggak kita bisa menjaga ya. Jadi kita enggak turun yang sesignifikan itu karena memang marketnya kan lagi turun ya. Kalau tahun lalu memang momennya agak nggak tepat nih karena faktor politik ya, kan pemilu segala macam. Jadi emang daya beli ada sedikit pengurangan. Tapi ya bersyukurlah kita melalui ini dan paling tidak di Asri Motor tuh kita berhasil melebihi target yang telah ditentukan oleh prinsipal. Seperti itu. Jadi untuk ulang tahunnya Asri itu kapan? Mei Pak, 30 Mei. 20 Mei ya? 30 Mei. Oh 30 Mei. 30 Mei. Seperti itu. Oke. Saya persilakan juga kepada rekan-rekan media untuk bersiap mengabadikan momen ini karena sebentar lagi proses unveiling BMW i5 terbaru akan segera kita mulai. Jadi cari spot yang paling oke supaya mendapatkan hasil foto yang terbaik. Baik, kita sambut bersama-sama BMW i5 terbaru dalam hitungan 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk the first ever BMW i5. Kemudian kembali saya persilakan rekan-rekan media untuk mengambil foto para pimpinan BMW Astra bersama dengan BMW i5. Tadi Bapak Ibu sudah lihat proses unveiling dari the first ever BMW i5. Kenapa the first ever? Karena ini merupakan BMW seri 5 pertama yang menggunakan penggerak listrik
Kalau sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah itu selalu full combustion atau full bensin, ini pertama kalinya seri 5 hadir dalam varian elektrik. Tidak hanya itu, sebetulnya BMW seri 5 sendiri itu adalah merupakan sebuah sedan yang sangat spesial di Indonesia. Kenapa? Karena pertama kali BMW menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun 1976 itu diawali dengan kehadiran dari BMW seri 5. Jadi bukan seri 3, bukan seri 7, tapi BMW seri 5 yang pertama kali hadir di Indonesia pada saat itu, tahun 1976. Dan setelah sekian lama, puluhan tahun, hadir untuk pertama kalinya varian listrik. Full dengan inovasi, full dengan teknologi terbaru, dengan desain terbaru, jauh lebih agresif dibandingkan dengan varian yang baseline atau yang biasa, mulai dari bumper bagian depan, bahkan M Sport Brakes. Wah, M Sport Brakes. Karena tenaga mobil ini sangat besar, horsepower yang dihasilkan adalah 340 horsepower dan torsi sebesar 430 Newton meter. Dari 0 ke 100 km per jam hanya butuh waktu sekitar 3 jam saja. Makanya perlu sistem pengereman yang sangat mendukung M Sport Brakes. Tidak hanya M Sport Brakes, bagian suspensi juga sudah di-refine untuk menyiasati tenaga yang besar, handling yang enak ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyetir mobil ini di tol, lagi ngebut, wah suspensinya itu sangat mendukung. Tapi sesuai DNA seri 5 yang telah ada dari sejak dulu, yaitu kenyamanan. Walaupun mobil ini dilengkapi dengan M Sport Package, kenyamanan mobil ini tidak tertandingi. Jadi kalau Bapak Ibu cari mobil yang high performance, tapi pengen yang nyaman juga, BMW seri 5 ini adalah the perfect balance ya. Makanya dari zaman dulu tagline BMW seri 5 untuk pertama kali adalah the perfect balance ya. Jadi balance banget mobil ini. Mau ngebut bisa, mau nyaman juga bisa. 81 kWh, sangat besar ya, 81 kWh, dan jarak tempuh yang bisa ditempuh secara maksimal adalah up to 582 km. Kenapa saya bilang up to? Karena banyak faktor yang mempengaruhi jarak tempuh, mulai dari cuaca, temperatur atau suhu udara di luar, kemudian bobot yang ada di dalam mobil, tekanan angin ban, ya, jadi banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi jarak tempuh maksimalnya adalah 582 km. Tidak hanya itu, yang spesial dari BMW i5 ini adalah fitur pertama yang hadir di electric vehicles BMW, yaitu adalah fitur maximum range. Jadi dari jarak tempuh 580 km tersebut, jika kita mengaktifkan fitur maximum range di dalam iDrive, kita bisa mendapatkan jarak tempuh lebih jauh 25% dari 580 km. Apa yang terjadi saat kita mengaktifkan maximum range? AC akan dikurangi tingkat kedinginannya, kemudian tenaga juga akan dikurangi supaya jarak tempuh bisa jadi lebih jauh. Nah, untuk combine charging unit dan sistem drivetrain berkendara, BMW i5 juga sudah menggunakan sistem penggerak yang sangat canggih, yaitu BMW eDrive 5th Generation. Ini adalah generasi terbaru dari motor listrik yang dihadirkan oleh BMW i. BMW i5 yaitu adalah BMW Connected Drive. Nah, jadi dengan BMW Connected Drive, Bapak Ibu dapat melakukan kontrol terhadap mobil ini hanya dalam satu aplikasi saja, dengan aplikasi My BMW yang dapat Bapak Ibu unduh di App Store untuk pengguna iPhone atau Play Store untuk pengguna Android ya. Jadi nanti dapat terlihat ini mobilnya. Ini yang saya gunakan adalah mode demo ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat sisa persentase baterai, sisa jarak tempuh yang bisa kita tempuh. Kemudian kita bisa buka tutup pintu dari HP. Kita bisa nyalain lampu dari HP, bisa bunyiin klakson dari HP ya. Wah, ini fitur yang sangat jahil ya. Jadi kalau kita dari jauh kita mau bunyiin
klakson mobilnya, wah itu bisa. Dan pertanyaannya, seberapa jauh kita bisa kontrol mobil ini dari HP? Sangat jauh, tidak ada batasan kilometer. Jadi kalau mobilnya di Surabaya, HP-nya ada di Jakarta, itu bisa. Bahkan bisa lebih jauh, HP-nya ada di luar negeri pun bisa, kita bisa kontrol. Kemudian kita juga bisa lihat vehicle finder. Jadi kalau kita lagi di luar negeri, kita pengen tahu nih mobilnya ada di mana, itu ada vehicle finder. Nah, langsung kelihatan mobilnya ada di mana, ada di map ya, bisa kelihatan di sini. Jadi ini merupakan fitur baru pertama kali hadir di BMW seri 5, yaitu di BMW i5 ya. Ini fitur yang sangat canggih dan sangat berguna. Nanti cara menggunakan fitur ini seperti apa, cara pendaftarannya nanti bisa dilakukan dari dalam. Ini sudah dilengkapi dengan driving assistant profesional. Ini adalah kasta driving assistant yang paling tinggi di BMW. Jadi sudah menggunakan semi autonomous driving ya. Jadi kalau di jalan tol itu kita bisa lepas genggaman tangan dari setir, kita bisa lepas kaki dari throttle. Dia bisa jalan sendiri, bisa jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan ya. Jadi kalau di depan rem, si i5 ini bisa ikut rem. Itu benar-benar rasanya kayak kita disupirin. Saya pernah coba, saya duduk di kemudi, saya aktifkan fitur tersebut lagi macet-macetan sampai lancar lagi, itu benar-benar seamless sekali. Kita cuma duduk, kita disetirin sendiri sama si mobil. Tapi syaratnya apa? Fitur tersebut paling berguna ketika di jalan bebas hambatan, di jalan tol ya. Jadi nggak boleh kalau ada motor atau mobil yang mau tolong sekali itu bisa. Dan soalnya lebih cocok digunakan di jalan. Nah, kemudian dari dalam nanti Bapak Ibu juga disambut dengan kualitas suara yang sangat canggih ya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Harman Kardon surround sound system yang dilengkapi dengan 16 titik speaker di dalam mobilnya. Terus dikali 81, sekitar 140.000 lah kasar. Oh gitu ya. Dapat 580 kilo. Kalau dibandingin sama bensin sih jauh lebih hemat. Ya. Oke, nah aku minta statement itu ya. Boleh. Di sini. Oke Pak, 1, 2, 3 Pak Excel ya. Jadi untuk BMW i5 ini sangat-sangat ekonomis, sangat-sangat hemat. Kenapa? Karena kalau kita compare sama combustion sama bensin itu sangat jauh selisihnya. Jadi untuk BMW i5 kan kapasitas baterainya 81 kWh. Nah kalau kita ngecas dari estimasi dari let's say sisa-sisa 5%, 10% baterai, kita ngecas sampai full 100%, kita tinggal kaliin aja sama biaya per kWh di Indonesia yang kurang lebih sekitar Rp1.700 per kWh, kita kali 81, jadi hasilnya sekitar Rp140.000 untuk full charge. Untuk bisa dapat 582 kilo cuma butuh Rp140.000. Sangat irit. Ya, makasih. Oh, Jadi cuma beberapa detik aja. beberapa detik. Supaya nggak ganggu yang di dalam, karena lampunya kan kedip-kedip sana. Nah ini, saya baru nyalain dia berapa kali aja, nanti lama-lama dia berubah. Jadi, nah langsung mati lagi. Makanya hari. Ada kene kan backlight ya. Kene aja. Iya, benar. Sini Mas. Saya ada kali, kelak nggak? Saya bareng. Baik, udah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kami BMW Asal Surabaya melakukan press conference launching BMW i5 ya. Untuk pertama kali di Jawa Timur, BMW i5 ini kami
bandrol di harga on the road 2.225. Nah, saat ini untuk beberapa unit sudah mulai bisa dipesan, dan Bapak Ibu bisa berkunjung di BMW Store di Grand City Mall Surabaya hari ini dan hari Kamis besok untuk melihat BMW i5. Lalu kalau Bapak Ibu belum punya kesempatan untuk bermain di Grand City Mall, masih bisa melihat BMW i5 ini di BMW Asa Surabaya di Jalan H. Muhammad Kavling 2 Surabaya di hari Sabtu. Terima kasih. Mas, tambahan tadi Mas tentang varian elektrik BMW di Indonesia di pasaran. Tahun ini berarti total sudah ada 5 unit varian BMW yang bertenaga listrik yang sudah dijual di market Indonesia. Yang pertama adalah BMW iX1, lalu BMW i4, BMW i5, BMW i6, dan BMW i7. Nah, hari ini kita launching adalah BMW i5 yang untuk pertama kalinya menggunakan tenaga listrik 100%. Gitu. Yang ini seperti apa sih? Apakah tambah semakin meningkat atau bagaimana? Ya, tentunya semakin banyak opsi yang diberikan oleh customer, tentunya customer semakin punya banyak pilihan dan semakin puas ya. Artinya bagi customer yang memang menginginkan mobil listrik, kali ini di BMW sudah punya 5 varian untuk mobil listrik itu sendiri. Ya, salah satunya BMW i5. Melihat tren BMW seri 5 sejauh ini yang berada di Surabaya dan Jawa Timur selalu mendapatkan respon yang positif. Jadi kita juga sangat optimis dengan adanya BMW i5 ini. Begitu, Pak. Seberapa terlihat dari beberapa video sebelumnya memang sudah ada customer yang memang menanyakan saat ini kapan mulai. Ya. Penang kuliah. Jelas itu. Kan bawahnya ada. Keramimu cok hilang kon kan. Kerami. Kon
Belum semua ada bengkel resmi yang ada penarikan untuk bodi. Ganti ya, kate ya ganti, kenteng iya, ganti ya. Soalnya kalau bilang pasti saya nanti nggak dibayar. Dengan haki yang agak bermasalah, jadi tindakan seringkali terjadinya di jam-jam yang kita nggak bisa prediksi. Kalau kalau misalnya bengkelnya sudah tutup atau sudah malam atau bahkan dini hari gitu ya, kita tuh bisa bantu. Ke yang merah itu, yang sedang ke yang sedang. Jadi kamunya apa? Sekarang sudah ada juga masalahnya ternyata di parkiran tol masuk perizinan dan lain-lain. Tapi secara pengerjaannya sebenarnya nggak lebih dari itu. Kita kadang-kadang harus izin dulu karena apa itu tugas kita pakai seragam, bawa motor. Yes, on. Yes, amazing. Amazing. Wes. Kali gak dipikir.
Oh.